Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu dengan menggunakan sampel 42 pada bukunya Cedra Smith. Di sini digambarkan ada sebuah rangkaian dioda. Sini ada D1 dan D2, di mana VCC-nya 10 volt dan di sini di bawah ada minus 10. Sementara dioda 1 diberikan ground di sini. Nah, ini pertanyaannya, ini yang A ini dulu. Apa yang terjadi dengan rangkaian ini? Nah, kalau ini 10 kilo, R-nya yang bawah 5 kilo. Apa yang terjadi? Pada kondisi seperti ini, biasanya kita disuruh membuat asumsi. Asumsi yang pertama yaitu kedua dioda ini akan on. Kita buktikan dengan persamaan, ini di bawahnya ada penjelasannya. Jadi asumsinya kedua dioda ini adalah menghantar, sehingga titik VB dan V itu sama dengan 0. VB itu ini ya, V itu ini. Berarti kedua titik ini kalau tegangannya 0 artinya arus mengalir di D1 dan D2. Sehingga di sini dibuat persamaan ID2 atau arus yang mengalir di D2 sama dengan 10 dikurangi 0 dibagi 10. 10 yang pertama ini VCC-nya ya. 0 ini adalah V-nya. Berarti VCC dikurangi V dibagi 10 kilo R-nya. Berarti kira-kira kalau dari skemanya kira-kira begini. 10 volt ini ya dikurangi tegangan yang ada di sini dibagi dengan R-nya, akan ketemu arus yang lewat di D2. Berarti kan 10 dikurangi 0 kan 10 dibagi 10. Nah, berarti 1, tapi ordernya kilo yang sini. Sehingga mili menjadi 1 mili ampere. Kita buktikan nanti ini 1 mili. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff ini I plus 1 sama dengan 0 min 10 per 5. Ini kira-kira persamaannya atau secara grafis seperti apa? Jadi di titik B ini jumlah arusnya kan sama dengan I ditambah ID2. ID2 nya tadi 1 mili ampere. Berarti I ditambah 1 mili ampere ya. Ini sama dengan, ini juga sama, titik pertemuannya ini 0 min 10 dibagi 5. Dari mana? Nih titik ini kan 0 nih, ground nih. Beda potensial antara ini kan 0. Kebetulan yang di sini juga 0, sama. Tapi kita mengambil dari sini karena titiknya sudah dibawa ke titik B ini. Jadi 0 volt dikurangi minus 10 volt dibagi R 5 kilo ini. Gitu. 0 min 10 berarti berapa ini? 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 sama dengan I tambah 1. Berarti I-nya 1. Berarti di titik di sini nih akan muncul 2 mili ampere. Ke sini 1 mili ampere, ke D21 ke D1 1 mili ampere nih. Nih I plus 1 sama dengan 2 nih. 0 min 10 dibagi 5 kan 2. Nah, sehingga I-nya sama dengan 1 karena 2 dikurangi 1. Artinya apa? Arusnya mengalir untuk kedua dioda. Ini bisa dibuktikan dengan rangkaian Proteus. Nih misalnya ini. VCC-nya ini saya isi 10, ini minus 10, ini ground, ini D1 dan D2. R-nya 10 kilo dan 5 kilo. Nanti di multimeter yang mengukur arus ini dua-duanya akan membuktikan adanya arus yang mengalir. Nah, ini sekitar 0,9, yang sini sekitar 1 mili ampere sama kan. Kalau dari hitungan tadi kan 1 mili ampere, yang sini juga 1 mili ampere. Tapi setelah disimulasikan nanti ini tinggal di sini berkurang sedikit jadi 0,93. Nah, ini kalau mau membuktikan rangkaian ini betul atau tidak ya dipraktekkan. Tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan maka kita buat simulasi. Ampere meter ini bisa juga diganti dengan LED. Nanti akan dua-duanya akan menyala, bisa dibuktikan. Gitu ya.
Jadi tugas Anda yang pertama untuk pertemuan ini adalah membuat rangkaian seperti ini dalam Proteus, tetapi ampere meternya ini diganti dengan LED. Gitu. Sekarang kita ikuti yang B. Nah, gambar yang B ini kan ditanya nih, apa yang terjadi? B dan A itu bedanya di mana ini? 5 kilo dan 10 kilonya dibalik, semuanya sama. Nah, asumsi yang pertama sebentar, ini tak hentikan dulu. Asumsi yang pertama, kedua dioda ini on. Nah, maka dibuat rumus yang seperti tadi itu. 10 dikurangi 0 dibagi 5, berarti ID2 nya di sini adalah 2 mili ampere. 2 mili sama 2 ditambah I sama dengan 0 min 10 dibagi 10 di sini. 0 dikurangi 10 min 10 berarti kan 1. Nah, ini kita lihat nih. Kira-kira nih sama kan nih. Nah, ini ID2-nya 2 mili. Nah, terus dibuat di persamaan ini. I tambah 2 sama dengan 0 min 10 dibagi 10. Ini kan I tambah 2 sama dengan 1. Berarti I sama dengan 1 min 2 sama dengan min 1. Nah, ini nggak mungkin. Nah, sehingga harus diubah asumsinya. Asumsinya adalah ini yang on adalah D2. Sehingga di sini kalau yang on D2, maka rumusnya berubah. Karena yang nyala hanya D2, ya langsung saja 10 min 10 dibagi R totalnya, seolah-olah tidak ada D1 ini, seolah-olah tidak ada. Nih. Jadi seolah-olah itu hanya ada rangkaian dari sini ke bawah ke D2 terus ke 10 kilo dan ke minus 10. Jadi 10 dikurangi min 10 dibagi R totalnya ini 5 dan 15 kilo. Berarti 20 dibagi 15. Ini kira-kira berapa nih? Tadi rumusnya dihitung, didapatkan sekitar 1,33 mili ampere. Tegangannya berapa ya? Kalau tegangan tinggal mengalihkan saja. Nih, antara arus dikali dengan R-nya dikurangi tegangan bawah tadi. Nah, PB kan sama dengan tegangan yang di minus 10 tadi ditambah dengan 10 kilo kali 1,33. Di VB itu sekitar 3,3. ID2 1,33. Kita buktikan dengan Proteus. Kita buka rangkaian. Kita buka rangkaiannya di dioda 2. Ini misalnya rangkaiannya sama. Nah, kita zoom lagi. Nah, ini kita jalankan. Ini nanti ada angkanya, tapi ini enggak ada karena arus hanya mengalir di D2. Kita buktikan sekitar 1,3. Terbukti kan? Jadi secara simulasi bisa dibuktikan. Tinggal kalau Anda mau membuktikan lagi dengan cara praktek. Itu kira-kira materi yang hari ini saya sampaikan untuk teori dan praktek. Saya lanjutkan sedikit materinya tentang teori yang ada di buku Cedra Smith. Ini contoh-contoh yang hal yang sama. Sementara kemudian kita lanjutkan dengan terminal junction. Jadi kalau dioda, kemarin saya cerita bahwa dioda itu sebenarnya adalah sambungan antara P dan N, sehingga ada PN junction. Kalau forward bias itu V-nya lebih besar dari 0 kemarin kan. Jadi antara anoda dan katodanya lebih tinggi anodanya. Kemudian reverse itu lebih kecil V-nya dan seterusnya. Kemudian ada lagi istilah di sini VZK. Nanti dipakai untuk Seimer. Persamaannya kalau rumusnya dalam kondisi daerah forward itu persamaan 41 nih.
I sama dengan IS kurung buka E pangkat M per VT. Ini kita perjelas. Nah, I sama dengan IS E pangkat V per VT min 1. Ini persamaan forward bias antara arus dan tegangan. Ini terus ini untuk hal yang sama. Kemudian karakteristiknya kurvanya kira-kira seperti ini. Nah, kurva ini seperti kira-kira bentuknya seperti kursi atau seperti orang duduk. Nanti di sudut sini ini kayak lutut, ini disebut dengan keni atau lutut orang duduk nih. Ini nanti yang dipakai untuk dioda Zener. Ini VZK-nya nanti di situ munculnya. Nih penjelasannya ini. Nah, ini VZK. Ini daerah reverse, ini daerah namanya breakdown. Yang forward atau yang biasa normal kita pakai adalah yang ini. Nah, karena dioda kebanyakan dari silikon biasanya sekitar 0,7 volt. Nih, sudah nyala dia. Reverse-nya ini ZK-nya ini tak terhingga atau besar sekali. Jadi kalau dia di reverse-kan terus itu dioda itu ya suatu saat bisa jebol atau breakdown di situ. Nah, besarannya sebesar minus VZK itu. Nah, itu yang dimanfaatkan nanti untuk dioda Zener karakteristik ini. Itu. Kemudian ada muncul di 42 thermal voltage, karena ini silikon semikonduktor maka dia dipengaruhi oleh suhu juga. Nih, dipelajari rumus 42. Tuh. Kemudian ada istilah saturation current tadi, rumus IS tadi ya. Ini IS itu apa? Tadi mungkin ada pertanyaan. Arus saturasi. Ini di atas tadi. Nah, ini IS ini arus saturasi. Tuh, kemudian saya kira cukup sekian. Ini nanti Anda lanjutkan dibaca sampai persamaan halaman 100. Ini ada example-nya juga, contoh example 43. Ini tadi yang rumus semikonduktor. Jadi kalau suhunya makin tinggi, dia tegangan breakdown-nya juga makin turun. T2 lebih besar dari T1. Jadi suhunya makin besar. Ini dipelajari sendiri sambil dibaca sampai dengan halaman 189. Ini ada reverse. Nih. Sampai ketemu nanti di sini ada VZK, itu namanya breakdown voltage. Terus sehingga disebut dengan keni tadi yang saya sampaikan. Saya kira begitu sampai halaman 190. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Cuma yang tugas yang kedua, Anda mengganti ampermeter ini dengan dioda untuk membuktikan bahwa ini bisa nyala di D2, D1-nya off. Selamat berpisah, bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang.